Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengujian kekerasan. Langsung saja. Pada umumnya, kekerasan menyatakan ketahanan terhadap deformasi dan merupakan ukuran ketahanan logam terhadap deformasi plastik atau deformasi permanen menurut Dieters 1987. Untuk para insinyur perancang, kekerasan sering diartikan sebagai ukuran kemudahan dan kuantitas khusus yang menunjukkan suatu mengenai kekuatan dan perlakuan panas dari suatu logam. Jadi kita belajar uji kekerasan itu seberapa tahan sih bahan atau material yang kita punya terhadap deformasi atau perlakuan atau perubahan bentuk gitu. Jadi kita tuh punya bahan yang diuji bagaimana tingkat ketahanan baik dari logam terhadap dari deformasi plastik atau deformasi permanen atau perubahan bentuk atau penempaan. Ada 3 jenis ukuran kekerasan, itu yang tergantung cara melakukan pengujiannya. Yang pertama itu kekerasan goresan, scratch hardness, kekerasan lekukan, indentation hardness, kekerasan pantulan atau rebound. Untuk logam biasanya kekerasannya dalam bentuk lekukan, indentasi atau penekanan biasanya. Ini karena banyak dilakukan ya di bidang rekayasa, dan banyak sekali uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan lekukan. Sebenarnya bentuknya bukan dilekuk ya, bukan, tapi ditempa gitu tuh, diindentasi, ditekan, tapi bentuknya itu lekukan gitu. Makanya namanya uji kekerasan dengan indentation atau lekukan. Lekukan ini bentuknya karena bentuknya lekukan cekungan gitu. Ada uji kekerasan Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, dan sebagainya. Yang pertama, uji kekerasan itu pertama kali dilakukan oleh J.A. Brinell, yaitu uji kekerasan Brinell. Ini tahun 1900-an. Ini sama lekukan ya. Jadi si Brinell ini melakukan penekanan terhadap material dengan beban tertentu ya. Terus ditetapkan dalam waktu tertentu 30 detik dulu. Nah, diameter lekukan itulah yang diukur dengan mikroskop. Tapi setelah bebannya dihilangkan. Nah, permukaannya akan dibuat lekukan ini harus relatif rata, bersih, gak boleh ada kerak gitu. Jadi untuk menguji kekerasan itu dengan cara kita lakukan penekanan, indentasi, ditekan sekencang-kencangnya dengan beban seberat-beratnya gitu. Nanti akan menimbulkan lekukan.
Angka kekerasan Brinell dinyatakan sebagai beban P dibagi luas permukaan lekukan. Pada prakteknya, luas ini dihitung dari pengukuran mikroskopik. Kita nggak bisa mengukur secara kasat mata ya, tapi harus menggunakan dengan mikroskopik karena kecil sekali. Beban yang kita gunakan juga bolanya adalah bola baja. Ini rumusnya BHN sama dengan P per pi D besar dibagi D bagi 2 kali D besar kurangi akar D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat, atau sama dengan buah P dibagi pi D kali D kurangi akar dari D kuadrat D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. P-nya sendiri beban yang digunakan untuk menekan, kemudian D besar ini diameter bola baja untuk menekannya, kemudian D kecilnya ini adalah diameter lekukannya. Pada prinsipnya itu untuk Brinell. Nah, cara kerjanya seperti ini sebenarnya. Ya, jadi bola yang bentuk lingkaran ini ya, ini adalah bola baja yang digunakan untuk melakukan penekanan gitu. Kemudian P dari atas itu daya tekan, berapa besar yang ditekan atau beban yang dipakai untuk menekan bola baja itu, sehingga material yang diuji nanti akan membentuk lekukan atau bekas dari bola baja tersebut kalau menggunakan sudut. Jejak penekanan yang relatif besar pada uji kekerasan Brinell tidak begitu dipengaruhi oleh goresan dan kekerasan dan kekasaran permukaan dibandingkan uji kekerasan yang lain. Di sisi lain, jejak penekanan yang besar ukurannya dapat menghalangi pemakaian uji ini untuk benda uji yang kecil atau tipis, atau pada bagian yang kritis terhadap tegangan, sehingga lekukan yang terjadi pada menyebabkan kegagalan. Yang kedua ada uji Vickers. Sama saja prinsip kerjanya dengan uji Brinell, tapi kalau Brinell itu bentuk indentornya atau penekannya adalah bola baja, nah kalau Vickers ini indentornya adalah bujur sangkar atau piramida intan, jadi lebih tajam. Besar sudut antar permukaannya adalah 136 derajat jika berhadapan. Oke, tahu ya perbedaannya. Ini hampir mirip dengan yang Brinell, angkanya juga, hanya saja bola penumbuknya yang berbeda. Nah, angka kekerasan Vickers didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan. Pada prakteknya, luas ini dihitung dari pengukuran mikroskopik juga. Sama, kita nggak bisa melakukan secara kasat mata ya. VHN sama dengan, kalau pakai sudut, 2 sin theta bagi 2 dibagi D kuadrat, atau yang sudah dikalibrasi yaitu 1,854 kali P dibagi D kuadrat. P nya sama, beban yang digunakan berapa, kemudian D kecil, panjang diagonal rata-rata. Ya, karena
Kalau Brinell itu kan bulat, maka diameternya adalah panjangnya adalah diameter gitu kan. Tapi kalau Vickers ini bentuknya adalah bujur sangkar, maka hasil lekukannya, hasil jejaknya itu pasti bentuknya adalah diagonal atau kotak. Panjang diagonal rata-ratanya berapa gitu. Nanti kan ketahuan diagonalnya ukurannya berapa. Nah, karena jejak yang dibuat dengan penekanan piramida serupa secara geometris dan tidak terdapat persoalan mengenai ukurannya, maka VHN ini tidak tergantung pada beban. Pada umumnya hal ini dipenuhi, kecuali yang beban yang sangat ringan. Terus beban yang dipakai untuk Vickers sendiri biasanya digunakan yaitu 1 hingga 120 kilo, tergantung pada kekerasan logam yang akan diuji. Nah, hal-hal yang menghalangi keuntungan memakai metode Vickers adalah uji ini tidak dapat digunakan untuk pengujian rutin karena lambat. Kemudian memerlukan persiapan permukaan benda uji yang hati-hati. Terdapat pengaruh kesalahan manusia yang besar pada penentuan panjang. Terdapat pengaruh kesalahan manusia yang terbesar pada penentuan panjang diagonal. Nah, ini tipe-tipe lekukan piramida intan. Jadi ketika ditumbuhkan menggunakan Vickers, bentuknya seperti ini. Kalau yang A itu yang sempurna, yang B itu yang bantal jarum, dan C itu berbentuk stong. Nah, ini yang diagonal-diagonal ini yang tadi saya maksud. Nanti dijumlahin, kemudian kita hitung, masukin ke rumus. Lekukan yang benar itu seperti bentuk A. Lekukan bantal jarum ini terjadi akibat terjadinya penurunan logam di sekitar permukaan piramida yang datar. Keadaan demikian terjadi pada logam yang dilakukan dan mengakibatkan pengukuran panjang diagonal yang berlebihan. Yang C ini akibatnya penimbunan ke atas logam-logam di sekitar permukaan. Penekanan terdapat pada logam-logam yang mengalami proses pengerjaan dingin. Jadi atasnya itu nggak rata biasanya. Nah, mungkin itu ya. Lalu nanti yang terakhir adalah Rockwell. Rockwell nanti minggu depan ya. Mana banyak juga nih. Mungkin itu untuk hari ini. Untuk pertemuan hari ini uji kekerasan, yaitu uji kekerasan Brinell dan Vickers. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.